kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Nur Ajijah, Karina Sapitri Lubis, dan Abdul Masyuri Tanjung. Dalam video kali ini kami akan memaparkan materi mengenai evaluasi kinerja reksadana. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu pengertian reksadana, jenis-jenis reksadana, manfaat reksadana, dan risiko reksadana. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian dari reksadana. Reksadana merupakan suatu wadah investasi secara kolektif untuk ditempatkan dalam portofolio efek berdasarkan kebijakan investasi yang ditetapkan oleh institusi jasa keuangan. Nah, kegiatan investasi reksadana dapat ditempatkan pada berbagai efek, baik di pasar uang maupun di pasar modal. Selanjutnya yaitu jenis-jenis reksadana. Yang pertama itu yaitu reksadana berbentuk perseroan. Berdasarkan proses jual beli saham, reksadana dalam berbentuk perseroan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu reksadana terbuka dan reksadana tertutup. Selanjutnya yaitu jenis reksadana kontra investasi kolektif. Nah, reksadana berbentuk kontra investasi kolektif ini merupakan instrumen penghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal, dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis investasi, baik di pasar modal maupun di pasar uang. Selanjutnya yaitu manfaat reksadana. Jadi reksadana ini memberikan keuntungan bagi investor. Adapun keuntungan yang didapat dari investasi reksadana ini, yang pertama yaitu mendapat dividen dan bunga. Jadi investasi pada saham kemungkinan memberikan pendapatan berupa dividen, sedangkan bunga hasil investasi seperti deposit dan obligasi. Selanjutnya yaitu distribusi laba kapital. Ini merupakan keuntungan yang dibayarkan kepada pemegang reksadana untuk tiap lembar saham reksadana yang dimiliki. Manfaat selanjutnya yaitu diversifikasi investasi dan penyebaran risiko. Nah, diversifikasi portofolio suatu reksadana akan mengurangi risiko karena kekayaan reksadana diinvestasikan pada berbagai jenis efek, sehingga risikonya pun juga tersebar. Dengan kata lain, risikonya tidak sebesar risiko bila seseorang membeli dua jenis saham atau efek secara individual. Manfaat selanjutnya yaitu biaya rendah. Nah, karena reksadana merupakan kumpulan dari banyaknya pemodal dan dikelola secara profesional, maka sejalan dengan besarnya kemampuan untuk melakukan investasi tersebut akan menghasilkan pula efisiensi biaya transaksi. Biaya transaksi akan menjadi rendah dibandingkan apabila investor individu melakukan transaksi sendiri pada suatu bursa. Dan manfaat terakhir yaitu harga reksadana tidak begitu tergantung dengan harga saham di bursa. Nah, jadi apabila harga saham di bursa mengalami penurunan secara umum, maka pengelola dana atau manajer investasi akan mengalihkan ke instrumen investasi lain, misalnya pasar uang, yang dimana pasar uang ini berfungsi untuk menjaga agar investasi pemodal senantiasa menguntungkan. Nah, selanjutnya yaitu resiko reksadana. Seperti halnya pada investasi lainnya, reksadana juga memiliki beberapa resiko, yaitu yang pertama berkurangnya nilai unit penyertaan. Nah, risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek yang menjadi bagian dari portofolio reksadana yang mengakibatkan menurunnya nilai unit penyertaan. Yang kedua yaitu risiko likuiditas. Nah, penjualan kembali sebagian besar unit penyertaan oleh pemilik kepada manajer investasi secara bersamaan dapat menyulitkan manajer investasi dalam menyediakan uang tunai bagi pembayaran tersebut. Yang ketiga yaitu perusahaan reksadana dikelola menurut kepentingan dari pemegang saham tertentu atau kelompok. Nah, kan tujuan utamanya didirikan perusahaan reksadana adalah untuk kepentingan para pemodal reksadana, bukan untuk kepentingan pemegang saham tertentu atau kelompok. Nah, dalam rangka menghilangkan adanya risiko ini, maka dibuat peraturan reksadana untuk memberikan sepenuhnya kepada para investor. Baiklah, selanjutnya itu ada kendala yang dihadapi investor reksadana, yaitu beragamnya pilihan reksadana yang tersedia di pasar. Untuk itu diperlukan evaluasi terhadap kinerja reksadana. Tujuannya apa? Yaitu untuk mendapatkan informasi apakah kinerja reksadana yang dipilih sudah mampu memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan pasar dan rata-rata reksadana sejenis. Nah, berikutnya ada metode pengukuran kinerja reksadana. Terdapat 3 metode yang umumnya digunakan sebagai dasar dalam pengukuran kinerja reksadana. Yang pertama yaitu metode Sharpe, yang kedua metode Trainer, yang ketiga ada metode Jensen. Metode Sharpe yaitu metode untuk mengukur portofolio dengan cara membandingkan antara premi risiko portofolio
yaitu selisih rata-rata tingkat pengembalian portofolio dengan rata-rata tingkat bunga bebas resiko, dengan resiko portofolio yang dinyatakan dengan standar deviasi atau total resiko. Secara sistematis, indeks Sharpe dirumuskan sebagai berikut, yaitu SPI sama dengan RPI dikurang RF dibagi dengan SDPI. SPI itu indeks Sharpe portofolio, RPI itu rata-rata return portofolio, dikurang dengan RF rata-rata return bebas resiko dibagi dengan SDPI yaitu standar deviasi return portofolio sebagai tolak ukur resiko. Contohnya yaitu seorang investor memiliki portofolio yang memberikan penghasilan sebesar 15% per tahun. Berdasarkan data obligasi Indonesia jangka panjang, nilainya adalah 7%. Berdasarkan perhitungan standar deviasi portofolio tersebut adalah 0,30. Maka nilai resiko Sharpe-nya adalah rasio Sharpe sama dengan 15% dikurang 7% dibagi 0,30 yaitu 0,2667. Jadi hasilnya yaitu nilai rasio Sharpe sebesar 0,2667 atau 26,7%. Semakin besar nilai Sharpe rasio artinya makin baik, karena rata-rata pergerakan imbal hasilnya lebih besar dari risk-free rate dan standar deviasi relatif rendah. Baik, selanjutnya kita akan beralih kepada pengukuran kinerja daripada reksadana, yaitu yang pertama ada metode trainer, yang dimana metode ini mengukur dari portofolio dengan cara membandingkan antara premi risiko portofolio yaitu selisih rata-rata tingkat pengembalian portofolio dengan rata-rata bebas risiko. Dengan risiko portofolio yang dinyatakan dengan beta atau risiko pasar atau risiko sistematis. Jadi secara matematis indeks Sharpe dirumuskan sebagai berikut, yaitu trainer ratio sama dengan RP dikurangi RF dibagi B, yang dimana TPI itu adalah indeks trainer portofolio, RPI yaitu menimbulkan rata-rata tingkat pengembalian portofolio, RF adalah rata-rata atas bunga investasi bebas risiko, dan BPI adalah beta portofolio atau risiko pasar atau risiko sistematis. Jadi di sini ada contoh dari trainer ratio, yaitu seorang analis keuangan telah mempelajari portofolio ekuitas dan ingin menggunakan rasio trainer untuk membantunya memutuskan apakah ini merupakan investasi yang lebih baik daripada portofolio pendapatan tetap dengan trainer sebesar 0,03. Total pengembalian portofolio ekuitas adalah 7%, beta adalah 1,25 dan tingkat bebas risiko adalah 2%. Jadi berdasarkan pengambilan US Treasury Bills, mengingat nilai-nilai ini, berapakah rasio trainer dari portofolio ekuitas tersebut? Jadi, mari kita uraikan bersama-sama untuk mengidentifikasi arti dari nilai dan dari berbagai variabel dalam soal ini. Yang pertama, pengembalian portofolio atau RP sama dengan 7%, tingkat bebas risiko atau RF sama dengan 2%, dan beta portofolio atau BP sama dengan 1,25. Sekarang kita dapat menerapkan nilai ke variabel dan menghitung rasio trainer. Rasio trainer sama dengan 0,07 dikurang 0,02 per 1,25 sama dengan 0,04. Jadi dalam hal ini rasio trainer pada portofolio ekuitas adalah 0,04. Secara umum, semakin tinggi rasio trainer, semakin baik kinerja investasinya. Dalam contoh tersebut jelas bahwa portofolio ekuitas memiliki kinerja yang lebih baik daripada portofolio pendapatan tetap. Yang rasio trainernya hanya 0,03, namun penting untuk dicatat bahwa karena diduplikasi di masa mendatang dan sama seperti metrik lainnya, tidak disarankan menggunakan satu rasio. Sebaliknya, metrik keuangan lainnya harus digunakan sebelum mengambil keputusan dalam berinvestasi. Jadi seperti itu. Jadi kita beralih ke yang kedua, yaitu metode Jensen. Jadi di mana metode Jensen ini didasarkan pada konsep garis pasar sekuritas atau security market. Jadi yang merupakan garis yang menghubungkan portofolio pasar dengan
kesempatan investasi yang bebas risiko. Jadi secara sistematis atau matematis, metode Jensen itu Jensen alpha sama dengan R buka kurung I dikurang RF ditambah BX RM dikurang RF. Jadi keterangannya di sini R atau I atau imbal hasil portofolio, RM yaitu imbal hasil market atau IHSG, RF yaitu risk free rate atau suku bunga bebas risiko, yang terakhir B sama dengan koefisien beta saham terhadap market. Jadi di sini ada contoh Jensen rasio, yaitu sebagai berikut. Dian merupakan seorang investor yang memiliki portofolio investasi return atau imbal hasil sebesar 25% per tahun. Di sisi lain, keuntungan rata-rata dari market ini adalah 16% per tahun. Jadi jika koefisien B, instrumen investasinya sebesar 1,5, maka bunga bebas risikonya atau free rise rate sebesar 6%. Maka perhitungannya dari portofolio investasi milik Dian adalah sebagai berikut, yaitu alpha sama dengan R atau I kurang RF tambah B dikali RM kurang RF. Alpha sama dengan 25% dikurang 6% tambah 1,5 dikali 16% dikurang 6%. Alpha sama dengan 25% dikurang 6% ditambah 1,5 kali 10%. Yang berikutnya adalah alpha 25% dikurang 6% tambah 1,5 dikali 15%. Dan yang selanjutnya alpha 25% dikurang 21%. Jadi alpha sama dengan 4%. Jadi alpha dari portofolio investasi milik Dian adalah sebesar 4%. Jadi alpha tersebut bisa dikatakan bahwa portofolio investasi yang dimiliki Dian memiliki performa yang baik dan melebihi prediksi CAPM, sehingga mampu menghasilkan imbal hasil yang sangat tinggi. Mungkin itulah penjelasan dari cara perhitungan dari kedua metode, yaitu Jensen dan Trainer. Nah, itu tadi teori yang telah disampaikan oleh kelompok 6 mengenai evaluasi kinerja reksadana. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi kali ini yaitu reksadana adalah salah satu cara investor untuk menginvestasikan dananya. Reksadana merupakan pilihan instrumen yang cukup menarik untuk para investor dibandingkan dengan bunga deposit yang bunganya kurang menarik dan kurang diminati untuk berinvestasi di bank. Adapun beberapa keuntungan dalam berinvestasi dalam reksadana adalah investor yang mempunyai dana terbatas dapat melakukan investasi. Nah, dengan adanya manajer investasi, investor yang tidak memiliki banyak waktu dan pengetahuan tidak perlu khawatir dalam mengelola dana mereka. Selain itu, investor dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek adanya transparansi dan likuiditas tinggi sehingga dapat mencairkan dana yang mereka investasikan kapanpun dibutuhkan. Jadi, tujuan evaluasi kinerja reksadana dilakukan untuk memberikan gambaran kepada calon investor tentang kinerja reksadana yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam memilih reksadana.